Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 dalam laga pembuka Piala AFF U23 atau sekarang berganti nama menjadi ASEAN Cup U23 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 15 Juli 2025. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk membuka langkah mereka dengan kemenangan yang meyakinkan demi memperbesar peluang lolos ke babak semifinal. Dari segi rekor head-to-head, Timnas Indonesia U23 memiliki catatan yang sangat dominan atas Brunei Darussalam U23. Dalam 3 pertemuan resmi terakhir, Indonesia selalu keluar sebagai pemenang tanpa terkalahkan. Kemenangan terbesar terjadi pada SEA Games 2019 dengan skor telak 8-0. di mana ini menunjukkan superioritas Garuda Muda atas lawannya. Selain itu, pada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2019 dan 2015, Indonesia juga berhasil menaklukkan Brunei dengan skor 2-1 dan 2-0. Rekor kemenangan beruntun ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U23 untuk menjaga tren positif saat menghadapi Brunei di turnamen ASEAN Cup U23 kali ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard van den Berg menegaskan pentingnya menjaga fokus dan tidak meremehkan lawan meskipun rekor head-to-head sangat menguntungkan. Ia menilai Brunei tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan dan mempersiapkan timnya dengan matang agar tampil maksimal sejak menit pertama. Sementara itu, Brunei Darussalam U23 yang diasuh oleh pelatih Aminuddin Jumat mengakui kekuatan Indonesia dan menganggap laga ini sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan mengembangkan kemampuan pemain muda mereka. Meski masih tertinggal kualitas, Brunei bertekad memberikan perlawanan terbaik. Dalam persiapan menuju pertandingan, Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan intensif tanpa menggelar uji coba melawan tim lain. Demi menjaga kondisi pemain tetap prima, sebaliknya Brunei menggelar beberapa langkah persahabatan. Meski hasilnya belum memuaskan sebagian dari proses pembelajaran. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia U23 tampil lebih konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir dibandingkan Brunei. Garuda Muda memiliki rata-rata gol yang lebih tinggi dan catatan kemenangannya lebih baik, yang semakin memperkuat prediksi kemenangan besar atas Brunei. Kemungkinan susunan pemain Timnas Indonesia U23 diprediksi akan menurunkan kekuatan penuh dengan formasi menyerang 4-3-3 dengan mengandalkan pemain kunci seperti Jane Ravens dan Kadek Arel. Sementara Brunei kemungkinan akan mengusung strategi bertahan dan formasi yang lebih rapat untuk meredam serangan lawan. Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui beberapa platform televisi dan streaming sehingga para penggemar sepak bola tanah air dapat menyaksikan langsung perjuangan Garuda Muda mempertahankan rekor kemenangan atas Brunei. Dengan rekor head-to-head yang sangat menguntungkan dan dukungan penuh dari supporter tuan rumah, Timnas Indonesia U23 diharapkan mampu melanjutkan tradisi kemenangan dan membuka Piala AFF U23 tahun 2025 dengan hasil positif yang meyakinkan. Skuad besutan Gerard van den Berg ini awalnya berisi 30 pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan sejak 20 Juni 2025. Kini skuad Garuda Muda dipangkas menjelang dimulainya pertandingan. Berkomposisi pemain-pemain bertalenta dan punya jam yang terbang tinggi, Timnas Indonesia U23 diprediksi akan dengan mudah mengatasi Brunei Darussalam. Trio penting di Timnas U23 diantaranya ialah Muhammad Ferrari, bek serba bisa. Muhammad Ferrari berpotensi tampil menggila di partai perdana.
lawan Brunei nanti malam. Bahkan dia berpotensi juga ditunjuk jadi kapten skuad Garuda Muda. Hal ini tak terlepas dari pengalamannya dalam membela timnas Indonesia. Bek berusia 22 tahun ini langganan membela timnas Indonesia baik di kelompok usia ataupun senior. Tak hanya cakap dalam mengawal lini pertahanan, Muhammad Ferrari juga bisa membantu lini serang. Di timnas Indonesia senior, ex Persija Jakarta ini bisa catatkan 2 gol dari 7 penampilan. Eksperimen Persija ini bisa bermain sebagai bek tengah maupun sebagai bek kanan. Ia dikenal karena ketangguhan disiplin dan kemampuan menyerang yang baik, serta memiliki feeling yang kuat dalam situasi bola mati. Berikutnya adalah Arhan Fikri. Sosok selanjutnya adalah gelandang sekaligus pengatur permainan dari lini tengah. Arhan Fikri ini merupakan pemain andalan Sinteyong sejak memperkuat timnas Indonesia U19 tahun 2022 silam. Bersama Sinteyong, dia juga telah memiliki pengalaman bersama timnas U23 maupun timnas senior. Bisa dibilang pemain berusia 20 tahun itu jadi sosok yang paling berpengalaman. Dia sempat bermain pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta tampil penuh pada Piala AFF 2024 lalu. Penggawa klub Arema ini dikenal sebagai gelandang berbakat yang dikenal karena visi permainan yang jelas, terutama dalam mengatur tempo dan mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Ia memiliki kemampuan teknis yang baik, termasuk kontrol bola, dribbling di area sempit, dan akurasi operan. Gaya permainannya cocok untuk peran gelandang serang modern. Berikutnya adalah James Ravens, salah satu pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 adalah James Ravens yang siap langsung beraksi menghadapi Brunei Darussalam. Pemain yang resmi dinaturalisasi pada bulan Juni itu baru pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia U23. Sebelumnya James Ravens bermain di timnas Indonesia U19 hingga U20. Striker berusia 19 itu berkiprah manis. Dia sudah membukukan 4 gol di timnas Indonesia U19 dan 4 gol kala membela timnas Indonesia U20. Dengan tinggi badan 187 cm, James Ravens dikenal sebagai penyerang yang memiliki ketunggulan fisik dan kemampuan duel udara. Penyelesaian akhirnya di kotak penalti juga cukup baik dan bakal membantu skuad Garuda Muda dengan mudah mendapat pundi-pundi golnya. Saksikan pertandingan ini dan akan disiarkan langsung di Indosiar, di mana timnas Indonesia U23 lawan Brunei Darussalam U23 pada pertandingan penyisian grup A Piala ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video. Timnas Indonesia U23 yang menjadi tuan rumah akan memulai perjuangan di ajang ini dengan menghadapi Brunei. Ya, semoga timnas Indonesia bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai arahan dan harapan kita semua. Target kita adalah jadi juara ASEAN Cup U23. Jadi ini bukan tidak main-main lagi, bukan dicoba. Meskipun target kita nanti di Piala Asia, tapi Piala ASEAN Cup U23 ini wajib jadi juaranya. Yuk, semoga sukses. Indonesia muda, Garuda Muda pasti bisa.